Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau membahas bersama-sama subscriber, bersama-sama pemirsa Janggiri Channel Kita sama-sama belajar. Tidak ada suhu, tidak ada cupu. Kita sama-sama belajar. Kami sering mengulang-ulang ayat ini Ali Imran 109 sama Al-Baqarah 115. Ini kami sering mengulang-ulang. Ali Imran adalah langit dan bumi miliknya, segala urusannya, semuanya urusan apa saja Gusti Allah. Al-Baqarah 115-nya kemanapun kamu menghadap diluaskan, dan disitu ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Ini bagi yang belum nonton mungkin baru lihat, tapi bagi yang sering nonton video Janggir Channel, kok diulang-ulang terus. Ini sengaja kami ulang-ulang agar nempel, termenset di otak, nempel. Oh iya, langit bumi seisinya itu yang ngurusin Gusti Allah, miliknya Gusti Allah. Ali Imran 109. Oh, ilmunya Gusti Allah sangat luas, menghadap kemana saja. Itu Al-Baqarah 115. Nah, ini karena permintaan subscriber kami bahas. Kita kalau mengatakan neraka, jangan langsung termenset kotak atau ruang besar yang penuh api, jangan Karena kalau kita bermindset, berimajinasi, membayangkan ruang besar yang penuh api untuk membakar manusia yang jahat di dunianya, untuk menyiksa manusia yang jahat di dunia, berarti secara tidak langsung rekaman kita, mindset kita itu sudah menganggap galak Gusti Allah, sudah menganggap sadisnya Gusti Allah terhadap makhluknya. Berarti kalimat menganggap sadis kepada Gusti Allah, menganggap tega terhadap Gusti Allah, itu berbalik dengan suratul Fatihah, surat Al-Fatihah ayat 1, ayat 3. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika kita sampai menganggap Tuhan itu galak, sampai menganggap Tuhan itu tega, berarti kita berprasangka buruk. Ini lihat hadisnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6970 sama Muslim nomor 2675. Ini sudah kami sampaikan di video yang kemarin Ana indalloni abdi bi. Gusti Allah mengatakan, saya mengikuti persangkaan hambaku. Ini berbahaya. Kalau kita berprasangka bahwa Gusti Allah itu sadis, Gusti Allah itu galak menyiksa hambanya, berarti termindset bahwa Gusti Allah itu tidak pengasih, tidak penyayang. Berarti kita menganggap buruk terhadap Gusti Allah. Mohon hadis ini dicek. Kalau kita menganggap buruk kepada Gusti Allah, Gusti Allah akan memberikan keburukan terhadap diri kita. Kalau kita menganggap, mempersangkakan Gusti Allah baik, Gusti Allah akan memberikan kebaikan ke dalam diri kita.
Contohnya, jika kita berprasangka buruk terhadap sesama manusia, manusia yang disangkakan buruk itu, teman kita, saudara kita, itu tetap akan berbalik buruk terhadap kita. Jika kita berbaik sangka terhadap teman kita, saudara kita, itu juga akan berbalik, akan berperilaku baik. Jadi kita jangan sampai berprasangka buruk terhadap Gusti Allah di saat melihat ayat Al-Quran. Jangan. Ayat Al-Quran itu perlu diimani, tapi jangan sampai terbangun mindset galak. Jawabannya, kalau ada ayat-ayat yang menakutkan, yang apa, ini jawabannya mohon dilihat. Al-An'am ayat 32, itu ayat solusinya ayat. Kami sudah membahas itu, video uploadan 1 bulan yang lalu. Jadi kalau membahas tentang neraka, api, siksa, dosa, apa segala, jangan termindset Tuhan itu galak, Tuhan itu sadis, jangan. Secara tidak langsung kita mindsetnya, rasanya menilai Gusti Allah itu sadis, berarti kita suudon sama Gusti Allah. Itu berbahaya. Kita harusnya husnudon, berbaik sangka. Karena kita ini hidup, kesehatan kita ini kalau dihitung-hitung rupiah itu berapa miliar. Sangat pengasih penyayang. Jika memahami suatu kalimat neraka ini jangan langsung bermindset galak. Ayo kita pahami. Bahasa Arabnya an-nar, api. Api itu rasanya panas. Jangan lihat bentuk apinya, tapi kita lihat rasanya panas. Jahanam itu artinya jahat. Isinya orang kafir. Jadi bukan lubangnya. Bukan berarti kotak jahanam itu orang-orang kafir, bukan. Orang kafir itu artinya orang yang tidak tahu. Kafir itu artinya tertutup keilmuannya Gusti Allah yang sangat luas. Al-Baqarah 115 itu ilmunya Gusti Allah sangat luas. Kalau orang ilmunya belum luas, itu akan menjustis seorang sesat, kafir. Nah, itu berarti orang itulah, karena keluarnya dari mulutnya, belum tentu yang dikafirkan kafir, belum tentu yang disesatkan sesat, karena ilmu keluar energinya, keluar suaranya dari orang yang tidak tahu. Karena kalau orang yang sudah tahu keilmuan luasnya, keluasan ilmunya Gusti Allah, tidak semena-mena menjustis. Makanya orang yang tidak tahu, orang kafir itu artinya orang yang tidak tahu di dalam dirinya itu rasa jahat. Itu taunya nanti setelah ilmunya luas, baru saya merasa jahat. Dulu ngapir-ngapirin dia, dulu murtad-murtadin dia, dulu nyesat-nyesatin dia. Setelah tahu bahwa saya jahat sama dia, rasa. Jadi kalimatnya kita harus memahami, dimasukkan neraka sama dimasukin neraka. Itu harus paham. Dimasukkan surga sama dimasukin surga. Ya, kalau orang yang sudah fase fana, sudah liko, sudah usul, sudah tahu. Jadi bukan kita yang masuk, rasa surga yang masuk, rasa neraka yang masuk. Rasa neraka itu rasa yang tidak enak, yang panas, yang gelisah. Rasa surga, rasa yang nyaman. Asal kata amanah, iman. Iman itu rasa nyaman. Kalau orang rasanya nyaman, ya berarti orang beriman. Itu aja. Karena iman itu bukan cuma diucapkan, bukan cuma diyakini, tapi perilaku. Ya. Lapis 2 umpamanya ya. Yang pertama jahanam.
Yang kedua lawo. Lawo itu ingkar. Ingkar itu tidak mengakui. Nanti di sini akan merasakan rasa ingkar setelah kita tahu bahwa orang itu, saya dulu pernah dusta, saya pernah tidak mengakui, saya pernah bohong. Nah, setelah merasa pernah bohong, dia mengakui, saya mengingkari diri saya sendiri. Kenapa saya harus berbohong? Lah itulah rasa. Karena sudah merasa kalamnya Gusti Allah sudah masuk, hukumnya Gusti Allah sudah masuk, guru sejatinya sudah pulih. Ya, ini ada video judulnya Pulihkan Guru Sejati, kurang lebih 1 minggu yang lalu uploadan ya. Jadi orang yang merasa ini biasanya orang yang sudah dikasih kalam sama Gusti, diberitahu yang sebenarnya, baru dia merasakan, aduh saya ingkar kepada Engkau ya Allah. Rasanya itu gelisah, rasanya nggak enak ya. Wah, pokoknya rasanya nggak enak. Terus hutoma, suka mencela, menghina, menjustis, itu termasuk menghancurkan masa depan orang, menghancurkan nama baik orang, menghancurkan status orang. Itu nanti pas sudah tahu, dirinya langsung hancur, merasa hancur, tidak berdaya. Saya dulu semena-mena menjustis orang, menghina orang. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu isi yang sebenarnya, itu akan tersiksa, akan gelisah terus hidupnya. Orang kalau tidak tahu, ini tetap akan gelisah. Gelisah itu ya neraka. Rasa neraka yang dimasukkan kepada jiwa raga kita. Syair, memakan harta anak yatim. Jadi di saat makan harta anak yatim itu menyala-nyala. Syair itu artinya bunga bahagia, karena seakan-akan bebas, nggak ada yang nuntut. Karena anak yatim itu kan nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Kalau umpamanya anak yatim bapaknya nggak ada, berani dia ngambil haknya, sehingga bunga menyala-nyala, karena seakan-akan nggak ada yang nuntut ini. Tapi hatinya tetap tersiksa. Bayangan-bayangan dari Gusti Allah, karena Gusti Allah tidak rela. Makanya orang-orang yang melakukan sesuatu ini, Gusti Allah akan menanamkan rasa yang tidak nyaman, yang disebut neraka. Rasa. Yang 5, syakor, tidak mengerjakan sholat ya. Tidak mengerjakan kesadarannya. Sholat artinya sadar ya. Jangan sampai kita mengatakan kalau sholat itu usolli, itu ada perbedaan. Ibarat tepung terigu sama tepung beras, harus dipisahkan agar kita tahu. Kalau dicampur kita tidak akan tahu. Itu tentang sholat dan usolli, itu ada di video yang berjudul Sholat Ibadah Sosial, Usolli Ibadah Seremoni, uploadan tanggal 27 November. Itu di situ lengkap. Masih banyak video yang lainnya. Jadi mohon bila video ini belum lengkap, belum luas, mohon diluaskan di video-video yang sebelumnya. Sudah hampir 200 ya, sudah 200 uploadan video. Ya. Jadi orang yang menolak, orang yang pelit, ngaku sholat, ngaku sadar ya, ngaku sadar tapi pelit, nah itu menolak. Karena sholat itu ibadah sosial ya. Isinya di Al-Fatihah ayat 7, jalan yang lurus itu memberi. Jadi kalau orang yang usolli tapi pelit, berarti menolak perintahnya Gusti Allah. Itu tersiksa apapun. Kan orang pelit biasanya
keluar sedikit aja sayang, boros nih, tersiksa. Kalau duit umpamanya 10 juta keambil 500 ribu, kok tinggal segini ya, itu sudah tersiksa sebenarnya ya. Jadi mohon rasa neraka yang dimasukkan, rasa surga yang dimasukkan. Terus jahim itu jurang ya, yang berzina, yang mabok. Yang berzina seperti apa, yang mabok seperti apa, itu rasanya seakan-akan sudah jatuh ke jurang. Rasanya, jangan ngomong, oh itu dibakar. Nah, kalau dibakar hancur lebur, dihidupkan lagi hancur lebur, berarti nanti mindsetnya Tuhan galak amat. Nah, kalau sudah Tuhan galak amat, berarti kita sudah berprasangka buruk, karena Gusti Allah itu pengasih penyayang ya, pengasih penyayang. Jangan berprasangka buruk kepada Gusti Allah. Ini ya, ingat hadis riwayat Bukhari 6970, Muslim 2675. Ana 'inda dzanni 'abdi bi. Kata Gusti Allah, aku mengikuti persangkaan hambaku. Wah, ini berbahaya. Kalau kita nyangkanya baik sih enak. Coba kalau nyangkanya Gusti Allah galak, Gusti Allah sadis, berarti kita nanti terekam. Karena ucapan kita itu mengandung energi, frekuensi, vibrasi. Kalau kita ngomong jelek, akan berbalik kepada diri kita, sehingga kita hidupnya seakan-akan takut, wah nanti disiksa. Karena bayangan di sini Gusti Allah sadis, Gusti Allah galak. Coba kalau bayangan di sininya, di jiwa raganya, di otaknya semuanya, Gusti Allah itu pengasih penyayang, welas asih, Gusti Allah itu maha asik, kan enak. Kan Gusti Allah ngomong sendiri, kalau kamu nyangka baik, saya akan memberikan kebaikan. Kalau kamu nyangka buruk, saya akan memberikan keburukan. Jadi hati-hati ya, hati-hati kalau berprasangka kepada Gusti Allah. Hawiyah, amal baiknya sedikit, merasa jatuh. Coba kalau ada orang sedekah umpamanya 5.000 umpama, langsung sebelahnya sedekahnya 100.000, akan merasa jatuh, malu gitu loh. Masa saya sedekah sedikit gitu loh. Itu saja, itu rasa saja, nggak usah diambil. Oh, kalau neraka itu ruang yang apinya menyala-nyala ya, terus nanti orangnya ditusuk, dirajam, disiram air. Jangan, nanti termenset Gusti Allah galak, termenset Gusti Allah sadis, itu nanti masuk ke dalam prasangka. Jangan ya, mohon. Jadi kalau menjelaskan sesuatu apapun, kalau kita membaca Al-Quran artinya kok ada yang galak-galak, kita langsung obatnya ini Al-An'am ayat 32, itu obat segala ayat, agar kita tidak menganggap sadis terhadap Gusti Allah, agar kita tidak menganggap galak terhadap Gusti Allah. Karena kalau kita membaca ayat ada kalimat siksa yang sangat pedih, dosa besar, dibakar umpamanya di neraka ini, lah kita nanti terekam mindset yang sadis, sehingga pengasih penyayangnya Gusti Allah, sifat kasih sayang Gusti Allah luntur di dalam jiwa kita. Kita termindset selalu menganggap buruk terhadap Gusti Allah, menganggap jahat kepada Tuhan. Itulah yang berbahaya. Jangan berprasangka buruk terhadap Tuhannya, jangan. Pokoknya jangan. Kalau ingin hidup bahagia, berprasangka baik terhadap Gusti Allah. Gusti Allah akan memberikan kebaikan. Kalau berprasangka buruk kepada Gusti Allah, akan memberikan keburukan terhadap Gusti Allah. Gusti Allah akan memberi keburukan terhadap hambanya yang berprasangka buruk. Jadi kalau ada kalimat kiamat, kalimat apa saja yang kira-kira menjurus
seakan-akan Gusti Allah galak, seakan-akan Gusti Allah sadis, tolong dibuang. Cara buangnya ini tolong mohon di aplikasi Al-Quran, mohon dibaca. Kalau kita mencari Al-Quran mumet. Pokoknya kalau seakan-akan Gusti Allah galak, seakan-akan Gusti Allah sadis, langsung ini obatnya. Langsung, oh Gusti Allah itu enggak galak ya. Yang galak hanya imajinasi kita, perasaan kita. Lah di saat kita perasaannya merasa sampai termindset kuat, terjadilah kehidupan kita akan mengalami keburukan kalau selalu berprasangka buruk. Jadi mohon hati-hati menyimak suatu video apapun dimanapun, mohon jangan terbawa sampai kita termindset bahwa Gusti Allah galak, Gusti Allah sadis. Jangan, mohon jangan. Kita itu dikasihi, disayangi. Kalau diukur dengan uang itu tiap hari itu udah ratusan juta. Jadi mohon kita hanya bersyukur, sudah, jangan banyak minta, bersyukur. Umpamanya sehari minta 1 kali, bersyukurnya 100 kali. Jangan minta 100 kali, bersyukurnya 50 kali. Bersyukurnya dibanyakin, ya, bersyukurnya dibanyakin. Ya, barangkali kurang luas, mohon diluaskan. Setiap para subscriber itu punya Gusti, guru sejati, bagusnya hati, mohon diluaskan. Tidak usah takut, pedomanya Al-Baqarah 115. Jangan takut, luaskan ya. Bila mana kami kurang luas, bila mana kami itu dianggap kurang, kok kurang segini lagi, ya saya tambahin lagi ya. Jadi rasa neraka itu sangat amat banyak. Umpamanya ada tetangga beli kulkas, rasanya bagaimana? Kalau orang yang sudah fana, sudah lost. Tetangga beli mobil, rasanya. Tetangga naik jabatan, rasanya bagaimana? Harus bisa sinkron, bagaimana? Menurunkan hawa nafsu, menurunkan rasa sakit, rasa panas, rasa gelisah. Yang paling berat adalah umpamanya kita itu posisinya umpamanya mandor kepala bagian, ya, mandor yang ya satu apa ini, bukan mandor pusat. Umpamanya kita itu mandor punya anak buah umpamanya 10 orang. Status si A itu mandor. Ada anak buah C diangkat jadi direktur umpamanya, jadi staf umpamanya. Kan yang mandor ini merasa kesalip, anak buah kok jadi atasannya. Itulah rasa yang sangat menyakitkan. Itu yang disebut neraka. Neraka yang paling dalam itu neraka. Ya itu kan paling dalam, sakitnya sangat dalam. Sakitnya itu di sini. Ya memang di sini. Jadi itulah. Tetangga beli mobil sakitnya gimana? Tetangga beli kulkas sakitnya bagaimana? Tetangga naik jabatan sakitnya bagaimana? Yang lebih sakit adalah di saat kita mandor punya anak buahnya naik ke atas menjadi atasan mandor. Ya itu yang sangat sakit. Bagaimana di situ untuk menetralkan? Ya semua itu perlu tirakat. Adanya di video berjudul Pulihkan Guru Sejati. Uploadan kurang lebih 1 minggu kalau nggak salah ya, mohon dicek di Beranda Jamiri. Jadi kayaknya sudah luas lah. Kalau kurang luas, luaskan ya, luaskan.
ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.